sapa kita semua, selamat pagi dan salam. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi selamat pagi dan salam bagi kita semua. Selamat pagi dan shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur buat Tuhan karena Tuhan telah memberikan napas kehidupan bagi saya dan saudara sehingga pada pagi hari ini kita dibangunkan kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan saya secara pribadi berterima kasih buat Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari tokoh yaitu Rasul Paulus, yaitu di dalam kitab Efesus. Kita belajar dari kehidupan jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal yang keempat. Mungkin firman Tuhan ini tidak asing lagi ketika kita mendengar ayat ini. Bahkan pasal ini ketika kita membacakan pasal 4 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32. Nanti saya akan membacakan ayat yang ke-17, teman-teman akan membacakan ayat yang ke-18. Nanti ayat yang ke-32 kita akan baca secara bersama-sama. Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk membaca judul perikop, yaitu manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pikirannya berlalu jauh dari Tuhan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang memiliki kebiasaannya oleh nafsunya yang susah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan kasih saudara yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan kebenaran dan ketulusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang jangan lagi, tetapi biarlah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan hatinya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu terus Allah dalam kamu menjalani kebenaran. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32, maka saya akan memberikan tema buat kita pada pagi hari ini adalah manusia baru di dalam Kristus. Amin. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, berbicara manusia baru bukan berarti kita berbicara tentang kita seperti kita melakukan operasi plastik. Tidak, teman-teman. Yang dimaksud Rasul Paulus menjadi manusia baru di sini adalah, kalau kita melihat secara kamus besar bahasa Indonesia, manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam Kristus dan bukan lagi hidup menurut keinginan diri sendiri atau keinginan daging. Manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus dipindahkan kehidupan, artinya dari yang kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal dan terus menerus diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Teman-teman, berbicara mengenai manusia baru ini, kalau kita melihat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, mari kita buka bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Salah seorang untuk membacakannya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Ini yang dimaksud dari Alkitab ini adalah manusia baru di dalam Tuhan. Ketika saya dan saudara percaya dan menerima Kristus, maka kita adalah disebut orang-orang yang baru di dalam Kristus, orang-orang benar di dalam Kristus. Jadi, pada pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara supaya kita hidup di dalam Kristus. Teman-teman, kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana kalau kita melihat latar belakang dari kehidupan jemaat Injil, tujuan Rasul Paulus menulis kitab ini adalah di mana kalau kita melihat kehidupan jemaat pada saat itu, di mana mereka menyembah namanya Dewi Artemis, di mana mereka mempercayai dewa ini adalah sebagai dewa kesuburan, di mana mereka percaya bahwa dewa yang mereka sembah ini bisa memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka mempercayai akan dewa tersebut. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga menyembah kepada namanya kaisar, mereka tunduk kepada kaisar, sehingga melihat keadaan seperti inilah Rasul Paulus tergerak hati untuk menulis kitab tersebut ini kepada jemaat Efesus, agar mereka hidup di dalam Tuhan, agar kehidupan jemaat di Efesus mereka hidup berpadanan dengan Kristus. Artinya apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diajarkan Rasul Paulus berdasarkan Injil, itu yang mereka ikuti, itu yang mereka lakukan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita pada pagi ini. Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara supaya kita harus hidup di dalam Tuhan. Mungkin dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini mungkin kita jauh daripada Tuhan, kita hidup masih dalam hidup tidak sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara pada pagi hari, mari supaya kita hidup berpadanan dengan Kristus. Kalau kita melihat bahwa kata berpadanan dalam bahasa Ibrani yaitu mengatakan bahwa berpadanan artinya aksius, artinya sesuai, sepatutnya. Jadi kata berpadanan artinya hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Yesus, itu yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi teman-teman, mari pada pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara supaya kita hidup yang berpadanan dengan Kristus, hidup yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus berdasarkan Injil, yaitu hidup di dalam Kristus. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, apa saja ciri-ciri manusia baru berdasarkan Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32. Yang pertama yaitu kita baca ayat yang ke-20, saya membacakannya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Maka ciri-ciri orang yang manusia baru di dalam Kristus, yang pertama yaitu mengenal Kristus. Hal yang pertama adalah mengenal Kristus. Teman-teman yang diberkati Tuhan, tanpa pengenalan yang benar akan Kristus, maka kita tidak akan mengerjakan yang namanya karakter-karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat Hosea 4 ayat yang ke-6 apa mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi ketika saya dan saudara, ketika kita di tempat ini kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan namanya kebinasaan di dalam Tuhan. Jadi mari saudara, Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara pada pagi hari, mungkin hari-hari ini kita tidak lagi memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita sudah menjauh dari hadapan Tuhan, tetapi firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara pada pagi hari ini supaya mari kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagaimana saya dan saudara mengasihi Tuhan sedangkan kita tidak pernah memiliki namanya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita tidak tahu namanya sifat-sifat Allah di dalam setiap kehidupan kita, karakter Allah, sehingga kita tidak tahu mana sifat Allah yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan karena kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara pada pagi hari ini, mari milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan tahu mana yang harus kita kerjakan, mana yang Allah kehendaki yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mengenal akan Tuhan, orang yang mengenal akan Tuhan pasti menuruti setiap kehendak-kehendak Tuhan. Amin. Kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-3 sampai 4. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia,
tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Artinya teman-teman, ketika kita sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita tahu mana perintah Tuhan, mana bukan perintah Tuhan yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga berjalannya kehidupan kita ini, kita hidup menurut kehendak-kehendak Tuhan. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Selain orang yang mengenal Tuhan akan menurut setiap perintah-perintah Tuhan, maka orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup dalam namanya dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Salah seorang untuk membacakannya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat yang 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Amin. Artinya teman-teman, ketika kita sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita tetap terus hidup di dalam Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam namanya dosa, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tetap terus hidup di dalam namanya, di dalam Kristus, di dalam kebenaran. Jadi teman-teman, mari pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara supaya terus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari memberikan pengetahuan tentang Allah bagi saya dan saudara untuk mengerti sifat Allah, karakter Allah yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, selain mengenal Allah, ciri-ciri manusia baru di dalam Kristus, maka hal yang kedua adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Artinya apa teman-teman? Menanggalkan manusia lama artinya kita tanggalkan segala kehidupan kita, tabiat iblis, segala kehidupan kita yang hidup dalam dosa, hidup dalam keinginan daging. Seperti ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 itu menggambarkan tentang kehidupan manusia lama. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara supaya menanggalkan yang itu, menanggalkan manusia lama itu, seperti apa Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 itu, keinginan daging kita. Itu yang harus kita tanggalkan. Memang tidak sulit bagi saya dan saudara untuk menanggalkan hal yang demikian. Terkadang orang merasa nyaman di kehidupan yang lama, tetapi kita yang sudah hidup di dalam Kristus, mari kita tanggalkan itu. Tetapi yang harus kita kenakan adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya tabiat Kristus itu yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang dimaksud Rasul Paulus pada pagi hari ini. Teman-teman, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru seperti ibarat teman-teman seperti baju. Teman-teman, ketika kita memakai baju yang sudah mungkin kusut atau memang yang sudah sobek, mungkin sudah bagi kita ketika kita memakai mungkin sudah tidak merasa nyaman. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sudah tahu bahwa kehidupan kita yang hidup dalam dosa itu memang tidak nyaman, tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus kita tanggalkan semuanya itu, sama seperti tadi baju yang kita pakai itu, baju kalau sudah tidak layak yang kita pakai, jangan kita pakai lagi, kita harus tanggalkan dan kita kenakan apa? Baju baru. Itu yang dimaksud Rasul Paulus. Artinya kehidupan kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mengerjakan namanya buah-buah roh. Itu yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, selain menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, maka ciri-ciri manusia baru di dalam Kristus yaitu buang segala dusta dan berkata yang benar. Ada amin? Buang segala dusta dan berkata yang benar. Artinya kehidupan kita harus berkata dengan sejujurnya, hidup dalam kejujuran. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, kita ditanya, itu yang harus kita ungkapkan. Jangan di depan berkata yang lain, di belakang juga berkata lain. Tidak teman-teman, Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara pada pagi hari ini supaya kita berkata jujur. Kalau memang yang itu yang sebenarnya, itu yang harus kita katakan. Kalau bukan itu yang sebenarnya, jangan kita katakan. Kalau memang iya, katakan iya. Kalau memang tidak, jangan katakan iya. Karena di luar dari itu adalah dari si jahat. Jadi kalau iya, katakan iya. Jangan kita berkata yang tidak benar, artinya kita berkata dusta. Jadi teman-teman, mari pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara supaya berkata jujur di hadapan Tuhan maupun berkata jujur di hadapan manusia.
Teman-teman yang diberkati Tuhan, selain buang segala dusta dan berkata yang benar, maka yang keempat yaitu melakukan pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Amin. Melakukan pekerjaan baik. Ciri orang yang hidup di dalam Kristus sebagai manusia baru adalah melakukan pekerjaan baik. Teman-teman, yang perlu kita ingat bahwa kita melakukan pekerjaan baik bukan berarti kita diselamatkan oleh Tuhan. Oh, tidak teman-teman. Tetapi kita melakukan pekerjaan baik adalah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terlalu jelas Efesus 2 ayat yang ke-10 bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan baik terhadap sesama, jangan kita menganggap bahwa supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita melakukan pekerjaan baik adalah buah dari keselamatan kita, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus oleh kasih karunia-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Amin. Jadi mari kita sadari pada pagi hari ini bahwa mungkin hari-hari ini kita melakukan pekerjaan baik kita terhadap teman kita menganggap bahwa nanti saya akan mendapat pahalanya, saya akan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Tidak teman-teman, kita mengerjakan keselamatan karena saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah kemudian selain melakukan pekerjaan baik, teman-teman, yaitu saling mengasihi. Saya akan membacakannya ayat yang ke-32. Saya berkata demikian begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengasihi, mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kata mengasihi mungkin tidak asing di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mendengar saling mengasihi. Teman-teman, mengapa kita perlu mengasihi? Terlalu jelas 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Mari kita buka bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, salah seorang untuk membacakannya. Demikian firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah bagi saya dan saudara, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara mengasihi sesama saat ini, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Teman-teman, berbicara mengasihi bukan berarti hanya memberi, teman-teman. Tetapi bagaimana ketika teman kita melakukan kesalahan, di situ bagaimana kita untuk menegurnya. Terkadang ketika teman kita melakukan kesalahan, kita malah kompromi, kita tidak menegurnya. Apakah itu kita mengasihi teman kita? Tidak, saya rasa tidak. Karena orang yang mengasihi teman, mengasihi sesamanya, ketika teman melakukan kesalahan, dia menegurnya di situ. Dia tidak mengkompromi akan dosanya. Dia menegur dosanya atau kesalahannya itu. Itu yang dikatakan bahwa kita mengasihi. Jangan kita pernah mengatakan mengasihi, sedangkan ketika teman kita melakukan kesalahan kita tidak pernah menegurnya. Itu tidak mengasihi teman-teman. Tetapi kita malah kompromi dengan dosa teman yang dilakukan tadi, teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita saling mengasihi di tempat ini. Walaupun berbeda suku, tetapi kita perlu mengasihi di dalam Tuhan. Memang tidaklah sulit bagi saya dan saudara untuk mengasihi. Apalagi mungkin ketika kita sudah disakiti, mungkin sulit bagi saya dan saudara untuk melakukan namanya mengasihi. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari supaya tetap terus hidup di dalam kasih. Teman-teman yang diberkati Tuhan, seperti Amsal mengatakan bahwa Amsal 27 ayat 5 berkata bahwa lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya teman-teman, ketika saya dan saudara di sekitar kita ada yang melakukan kesalahan, mari kita tegur, jangan kita mengkompromi akan dosanya. Kemudian teman-teman, ciri orang yang manusia baru di dalam Kristus selain mengasihi adalah saling mengampuni. Ini saling mengasihi sama mengampuni tidak adalah hal yang gampang-gampang susah, teman-teman. Karena orang yang tidak mengampuni adalah orang yang tidak memiliki kasih. Jadi teman-teman, ketika kita sulit mengampuni karena kita tidak memiliki kasih di dalam Kristus. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mari kita buka Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kita. Mungkin sulit bagi saya dan saudara, tetapi mari kita tetap terus, butuh proses, butuh perjuangan untuk kita mengampuni orang, untuk mengampuni sesama kita, teman kita, orang tua kita. Mungkin saat ini kita menyimpan sakit hati terhadap teman kita, orang tua kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, menjadi manusia baru di dalam Tuhan tidaklah sulit. Butuh proses, butuh perjuangan di dalam Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Amin. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita